Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran IPA kelas 9. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini pertama kali dikemukakan oleh George Simon Ohm, seorang fisikawan asal Jerman. George Simon Ohm ini menyatakan tentang hukum Ohm yang berbunyi besar kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat hubungan antara beda potensial V, I kuat arus, dan R hambatan. Dalam video terlihat pada gambar ini adalah rangkaian listrik tertutup, di mana pada rangkaian listrik tertutup ini terdapat amperemeter untuk mengukur kuat arus, terus ada voltmeter untuk mengukur beda potensial. Jadi setelah diukur dengan jumlah baterai 3, di mana baterai 1 beda potensialnya atau tegangannya 1,2 volt, kuat arusnya 0,20, sedangkan jumlah baterai 2 2,6, kuat arusnya 0,40, dan jumlah baterai 3 tegangannya atau beda potensialnya 4,0, kuat arusnya 0,54. Dari tabel ini maka timbul pertanyaan, apakah hubungan yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Maka untuk mengetahui hubungannya, kita buat grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Ini adalah grafik hubungan beda potensial V terhadap kuat arus listrik. Seperti terlihat bahwa grafiknya itu naik ya, grafiknya itu naik. Artinya dari sini atau dari tabel data dapat kita simpulkan jika beda potensial V diperbesar maka kuat arus listrik juga turut membesar. Artinya besarnya beda potensial berbanding lurus dengan besarnya kuat arus listrik. Jadi semakin besar beda potensial, maka akan semakin besar pula kuat arus listrik. Itu adalah hubungan antara beda potensial terhadap kuat arus listrik. Berikutnya, ini adalah grafik hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik. Tadi pada pernyataan hukum Ohm dinyatakan bahwa beda potensial dan kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Kita lihat pada tabel hubungan antara hambatan dengan kuat arus listrik ini terlihat berbentuk kurvanya ke bawah ya, melengkung ke bawah. Artinya ketika dilihat di data R ketika hambatan 10 kuat arus 1,0, ketika hambatan 20 kuat arus 0,5, ketika hambatan 30 kuat arus 0,3, dan ketika hambatan 40 kuat arus 0,25. Artinya di sini dapat disimpulkan atau diketahui jika hambatan diperbesar maka kuat arus listrik semakin kecil. Artinya makin besar hambatan maka akan makin kecil kuat arus listrik. Itu adalah hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik. Secara matematis hukum Ohm dapat ditulis sebagai berikut. V 1 per kali R, atau ini adalah segitiga istimewa di mana V per V ini untuk mencari V itu 1 dikali R, untuk mencari V 1 dikali R, untuk mencari I atau kuat arus V dibagi R, dan untuk mencari R V dibagi I. Dengan keterangan V itu adalah beda potensial atau satuannya volt,
I kuat arus listrik satuannya ampere dan R itu adalah hambatan listrik satuannya ohm. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan kasih contoh soal. Contoh soal sebentar. Oke, kita keluar dulu ya supaya lebih jelas untuk contoh soalnya ini. Contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, sebuah rangkaian listrik memiliki beda potensial 12 volt dan arus listrik yang mengalir sebesar 0,5 ampere. Hitunglah besar hambatan pada rangkaian tersebut. Beda potensial itu adalah 12 volt. Kita tulis 12 volt dengan kuat arus 0,5 ampere. Nah, maka ditanya adalah R hambatan. Rumus mencari hambatan yaitu beda potensial dibagi kuat arus V dibagi I. Jadi 12 dibagi 0,5. 12 dibagi 0,5 ya. 12 dibagi 0,5 atau 12 dibagi setengah itu mendapat 24 ohm. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, jika pada ujung-ujung sebuah kawat penghantar memiliki hambatan sebesar 50 ohm, diberi beda potensial sehingga mengalir arus listrik 0,5 ampere, maka berapakah beda potensialnya? Nah, untuk menghitungnya kita harus tulis dulu diketahui hambatan R itu 50 ohm, terus arus listriknya 0,5 ampere. Ditanya beda potensial. Mencari beda potensial adalah V sama dengan kuat arus dikali hambatan atau V sama dengan I kali R. Kita langsung aja kalikan 0,5 dikali 50 sama dengan 25 volt. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, ujung-ujung sebuah kawat penghantar memiliki hambatan sebesar 5 ohm, diberi beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah arus listrik yang mengalir? Nah, diketahui R-nya itu adalah 5 ohm. Terus, berapakah arus listrik yang mengalir? Beda potensialnya adalah 1,5 volt, 1,5 volt. Nah, untuk menghitungnya berarti berapakah arus listrik yang mengalir? Untuk menghitung arus listrik yang mengalir berarti V-nya 1,5 di sini 1,5 dibagi hambatannya itu adalah 5 ohm. Hambatannya adalah 5 ohm. Jadi 1,5 dibagi 5, 1,5 dibagi 5 yaitu 0,3 ampere. Nah, itu untuk contoh yang ketiga. Nah, berdasarkan contoh, kalian nanti jawab latihan soal. Bapak akan memberikan latihan soal 3 buah soal. Rumusnya sama dengan tadi contoh 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama ini adalah sebuah rangkaian listrik memiliki beda potensial 25 volt dan arus listrik yang mengalir sebesar 2 ampere. Hitunglah besar hambatan pada rangkaian tersebut. Yang kedua, jika pada ujung-ujung sebuah kawat penghantar memiliki hambatan sebesar 60 ohm, diberi beda potensial sehingga mengalir arus listrik 0,2 ampere, maka berapakah beda potensialnya? Untuk soal yang ketiga, ujung-ujung sebuah kawat penghantar memiliki hambatan sebesar 40 ohm, diberi beda potensial sebesar 10 volt. Berapakah arus listrik yang mengalir? Nah, kalian nanti jawab latihan soal ini, kerjakan di kertas 2 lembar, dikumpulkan. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Bapak cukupkan sekian. Jika ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti atau yang akan ditanyakan, silahkan hubungi Bapak melalui WA ya, secara japri atau melalui aplikasi yang lain. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.